Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Valentia Rizka Amelda, NPM 21130240007 dari Program Studi Pendidikan Biologi Angkatan 2021 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekologi perilaku. Nah, apa sih perilaku ini? Perilaku dapat diartikan sebagai tindakan atau aktivitas yang memiliki potensi untuk mengubah pola hubungan atau interaksi antar organisme dengan lingkungannya. Perilaku ini berguna untuk adaptasi lingkungan, pencarian makanan, penghindaran predasi, reproduksi, komunikasi, interaksi antar spesies, dan penyesuaian terhadap perubahan lingkungan. Fungsi yang pertama yaitu adaptasi lingkungan. Pernahkah kamu melihat bunglon yang sedang merubah warna kulitnya? Bunglon ini merubah warna kulitnya ternyata untuk menghindari predator. Hal ini merupakan bentuk adaptasi dari bunglon terhadap lingkungan sekitarnya. Fungsi yang kedua untuk pencarian makanan. Perilaku hewan mencari makan dengan cara membunuh mangsa serta menggunakan teknik berburu. Dalam mencari makan tersebut, hewan perlu bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Beruang kutub adalah contoh adaptasi pencarian makanan yang sangat menarik. Mereka hidup di habitat es Arktik yang penuh dengan es lepas laut. Makanan utama mereka adalah hewan laut, terutama anjing laut dan ikan paus beluga. Adaptasi utama beruang kutub adalah kemampuan mereka untuk berenang dengan baik di dalam air laut yang dingin untuk mengejar mangsa. Mereka juga memiliki penciuman yang sangat tajam yang memungkinkan mereka mendeteksi hewan di jarak yang jauh. Fungsi yang ketiga untuk penghindaran predasi. Hewan juga harus memiliki perilaku untuk menghindari pemangsa. Contoh adaptasi ini termasuk perubahan warna, pola bergerak yang mengelabui pemangsa, atau perilaku bersembunyi saat mereka berasa terancam. Contohnya, ada pada tokek yang hidup di lingkungan tropis dan sering menghadapi pemangsa seperti burung dan kadal. Salah satu adaptasi perilaku yang menonjol adalah kemampuan mereka untuk melengkap pada permukaan vertikal dengan cakar khusus di ujung jari-jari mereka. Ini memungkinkan mereka untuk bersembunyi di dinding atau plafon untuk menghindari pemangsanya. Fungsi yang keempat yaitu reproduksi. Perilaku reproduksi hewan dengan mengembangkan pola kawin, pola perkawinan, dan perawatan keturunan yang sesuai dengan lingkungan mereka. Beberapa hewan misalnya berkembang biak di musim tertentu atau di lokasi tertentu yang mengoptimalkan peluang keturunan mereka untuk bertahan hidup. Misalnya, pada rusa yang menggunakan pola reproduksi poligini, pejantan rusa bersaing untuk mendapatkan hak kawin dengan betina yang berada di dalam rutinitas birahi. Mereka sering melakukan berbagai tindakan perilaku seperti menggonggong dan menggunakan tanduk mereka untuk menunjukkan dominasi. Pejantan yang paling kuat dan dominan kemudian memiliki hak untuk berkawin dengan betina. Fungsi yang kelima yaitu perilaku berkomunikasi. Hewan sering berkomunikasi dengan anggota lain dari spesies mereka melalui perilaku dan isyarat. Ini dapat mencakup komunikasi suara, isyarat visual, bau, atau bahasa tubuh. Komunikasi ini membantu mereka mengkoordinasikan perilaku dalam kelompok, menemukan pasangan kawin, atau memperingatkan tentang bahaya. Misalnya, pada serigala yang menggunakan berbagai suara seperti gonggongan, ulunan, dan erangan untuk berkomunikasi sesama anggota kawanan. Suara ini digunakan untuk mengkoordinasikan perburuan, memanggil anggota kawanan yang terpisah, atau mengidentifikasi ancaman dari pemangsa lain. Selain itu, ekspresi wajah, postur tubuh, dan gerakan ekor juga digunakan untuk berkomunikasi. Fungsi yang keenam yaitu interaksi antar spesies. Perilaku antar spesies seperti hubungan predator dan mangsa, persaingan, dan koevolusi adalah bagian penting dari ekologi tingkah laku. Contoh dari interaksi antar spesies ini ada pada burung pucung dan kerbau. Burung pucung memberikan layanan pembersihan dengan memakan kutu dan parasit yang ada di tubuh kerbau tersebut. Dalam hal ini, burung mendapatkan makanan, sedangkan kerbau mendapatkan perlindungan dari parasit. Dan fungsi yang terakhir yaitu penyesuaian terhadap perubahan lingkungan.
Hewan harus mampu menyesuaikan perilaku mereka untuk bertahan di lingkungan yang berubah ini. Misalnya, beberapa hewan dapat berpindah ke habitat yang lebih cocok, sementara yang lain dapat mengubah pola migrasi atau pola makanan mereka. Contoh dari penyesuaian terhadap perubahan lingkungan yaitu ada burung camar yang melakukan perpindahan musiman antar daerah asal dan daerah yang hangat untuk mencari makanan atau bersarang. Burung camar ini terbang dari selatan ke utara pada musim dingin untuk bertahan dalam lingkungan yang terus-menerus berubah sepanjang tahun. Nah, materi yang selanjutnya yaitu mekanisme perilaku. Ketika kita membahas tentang mekanisme perilaku hewan, terdapat beberapa sistem utama yang berperan dalam menghasilkan perilaku ini, yaitu sistem reseptor, termasuk organ indera, sistem syaraf, sistem endokrin, serta efektor, termasuk kelenjar dan sistem gerak tubuh. Jadi, kita akan membahas mekanisme perilaku melalui sistem syaraf, sistem hormon, dan sistem komunikasi. Yang pertama yaitu ada sistem syaraf. Sistem syaraf dalam perilaku hewan mengatur respon terhadap stimulus eksternal dan internal. Sebagai contoh, ikan hiu yang memiliki sistem syaraf kompleks yang memungkinkan mereka mendeteksi bau darah atau zat kimia dalam air. Indera penciuman mereka berperan sebagai reseptor yang mendeteksi stimulus tersebut. Yang kedua, ada sistem hormon. Sistem hormon pada perilaku hewan berperan penting dalam mengatur berbagai aspek perilaku, termasuk reproduksi, pertahanan, pola makan, dan respon terhadap lingkungan. Contohnya, pada monyet yang mempunyai hormon estrogen dan progesteron yang mempengaruhi siklus estrus dan reproduksi. Estrogen dan progesteron adalah hormon seks yang dihasilkan oleh ovarium selama siklus estrus. Estrogen meningkat selama periode estrus, sementara progesteron meningkat setelah ovulasi. Hormon-hormon ini mempengaruhi organ genital dan perilaku betina seperti pembengkakan alat kelamin dan perubahan dalam perilaku kawin. Yang ketiga, sistem komunikasi. Komunikasi adalah semacam hubungan atau interaksi antar dua organisme. Jika suatu aktivitas hanya terjadi dari suatu organisme tanpa umpan balik atau reaksi dari spesies lain, dapat dikatakan bahwa tidak ada komunikasi yang terjadi. Terdapat beberapa cara hewan dalam berkomunikasi, yaitu yang pertama komunikasi visual. Komunikasi visual dapat melibatkan gerakan tubuh, warna, atau tampilan fisik. Misalnya, burung merak jantan yang menggunakan ekor mereka yang indah dan berwarna-warni untuk menarik perhatian betina. Yang kedua, komunikasi akustik atau suara. Banyak hewan yang menggunakan suara untuk berkomunikasi, misalnya nyanyian pada burung, ribut kodok, dan deru singa. Burung sering menggunakan nyanyian untuk menarik pasangan atau menandai teritorial mereka. Yang ketiga, komunikasi taktil atau sentuhan. Sentuhan atau kontak fisik dapat digunakan sebagai bentuk komunikasi. Misalnya, simpanse bisa merawat dan menggosok tubuh anggota kelompok mereka untuk memperkuat ikatan sosial. Yang keempat, komunikasi kimiawi. Beberapa hewan menghasilkan hormon feromon, senyawa kimia yang digunakan untuk berkomunikasi dengan anggota sejenis. Misalnya, semut menggunakan jejak feromon untuk mengarahkan anggota koloni ke sumber makanan atau untuk mengkoordinasikan pertahanan terhadap ancaman. Materi yang selanjutnya yaitu perkembangan perilaku. Perilaku pada hewan tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan mengalami dua proses perkembangan. Adapun proses-proses perkembangan ini, yang pertama ada maturasi. Maturasi adalah proses perkembangan perilaku di mana beberapa pola perilaku hanya muncul setelah hewan mencapai tahap perkembangan tertentu. Selama maturasi, pola perilaku tersebut menjadi lebih sempurna seiring dengan perkembangan sistem syaraf dan sistem-sistem lainnya. Contohnya dapat ditemukan pada burung elang yang tidak memiliki keterampilan terbang baik pada saat mereka baru menetas. Namun, seiring berjalannya waktu dan maturasi sistem syaraf dan otot mereka, kemampuan terbang mereka menjadi lebih baik. Yang kedua, insting dan belajar.
Insting atau naluri adalah perilaku yang secara alami dimiliki oleh hewan tanpa perlu pengalaman atau pembelajaran sebelumnya. Sedangkan belajar adalah proses di mana hewan memperoleh pengetahuan dan perilaku baru melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungannya. Contohnya, burung mangsa yang belajar dari pengalaman bahwa tidak semua benda yang melayang di atas mereka merupakan ancaman. Seiring berjalannya waktu, mereka mungkin belajar untuk hanya menunduk jika mereka melihat burung predator, bukan objek lain yang tidak berbahaya. Yang ketiga, imprinting. Imprinting adalah fase kritis dalam perkembangan hewan di mana hewan muda akan mengembangkan perilaku yang sesuai dengan spesiesnya jika mereka hidup bersama induknya. Selama fase ini, hewan muda akan mengikuti objek yang bergerak termasuk induknya atau benda lain yang ada. Kedekatan hewan muda dan induknya adalah penting untuk perkembangan perilaku normal. Konrad Lorenz melakukan eksperimen dengan angsa, di mana anak-anak angsa akan meniru perilaku induknya. Imprinting ini membantu banyak spesies burung di alam untuk mengidentifikasi induk mereka dan menemukan sumber daya seperti sarang dan sumber air. Selanjutnya, habitusi. Habitusi adalah tipe belajar sederhana yang umum pada hewan, di mana mereka mengurangi respon terhadap stimulus yang berulang dan tidak penting. Dalam hal ini, hewan belajar untuk mengabaikan tindakan dalam lingkungan yang dianggap tidak relevan, menghemat energi untuk merespon stimulus yang lebih penting. Contohnya, burung dapat mengabaikan daun yang jatuh di sekitarnya, tetapi tetap waspada pada predator yang mungkin mendekat. Yang kelima, classical conditioning atau pengkondisian klasik merupakan tipe belajar yang didokumentasikan oleh ahli fisiologi Rusia Ivan Pavlov dalam percobaan klasik pada refleks salivari dengan hewan anjing. Pavlov memberikan makanan segera setelah membunyikan lonceng. Setelah sejumlah eksperimen, anjing mengasosiasikan lonceng dan makanan. Pada akhirnya, anjing akan mengeluarkan air liur hanya dengan mendengar suara lonceng. Yang keenam, pengkondisian instrumental. Tipe belajar ini juga disebut belajar trial and error, yaitu hewan belajar sambil melakukan aktivitas. Contoh dari pengkondisian instrumental yaitu tikus yang ditempatkan di dalam Skinner box yang dikembangkan oleh B.F. Skinner, seorang ahli psikologi. Saat ditempatkan di dalam kotak, tikus ini mulai mengeksplorasi, bergerak tanpa tujuan, dan tidak terfokus. Sampai pada akhirnya, secara tidak sengaja, tikus menyentuh tombol yang berfungsi untuk mengeluarkan makanan. Karena hadiah makanan ini, tikus akan menekan tombol karena mengasosiasikan makanan dengan perilaku menekan tombol. Yang ketujuh, belajar laten. Belajar laten kadang-kadang disebut belajar eksploratory, yang meliputi pengasosiasian tanpa keuntungan yang cepat. Contohnya, jika seekor tikus ditempatkan di dalam labirin yang tidak ada makanan atau hadiah lainnya, ia akan mengeksplorasi labirin walaupun lambat. Jika makanan atau hadiah lainnya tersedia, tikus akan lebih cepat menentukan jalannya. Belajar laten memungkinkan hewan untuk mempelajari lingkungan di sekelilingnya sebagaimana yang dieksplorasi. Pengetahuan tentang daerah jelajah menjadi penting untuk kesintasan hewan, seperti halnya bagaimana mereka mengembangkan metode menghindari predator. Yang kedelapan, belajar insight. Pada belajar insight, hewan menggunakan proses kognitif atau mental untuk mengasosiasikan pengalaman dan pemecahan masalah. Contoh klasiknya ialah hasil eksperimen oleh Wolfgang Kohler pada simpanse yang dilatih untuk menggunakan alat untuk meraih makanan. Simpanse akan menggunakan berbagai teknik yang berkaitan dengan hadiah makanan. Dalam hal ini, ia akan menyusun kotak-kotak untuk meraih pisang di langit-langit kandang. Materi yang selanjutnya ada macam-macam perilaku. Yang pertama, ada perilaku mencari makan. Semua hewan harus makan untuk hidup.
Proses untuk menemukan lokasi makanan disebut perilaku mencari makan atau foraging behavior. Setiap hewan menerapkan suatu cara atau metode untuk menemukan makanan. Strategi ini disebut strategi makanan atau foraging strategi. Dalam kaitannya dengan mencari makan, hukum ekonomi akan berlaku. Dalam arti, hewan akan menerapkan strategi untuk mendapatkan makanan sebanyak-banyaknya dengan mengeluarkan energi seminimal mungkin. Berdasarkan jumlah jenis pakan, hewan dibedakan menjadi generalis jika mengkonsumsi banyak jenis pakan atau spesialis jika hanya mengkonsumsi jenis pakan tertentu. Yang kedua, perilaku sosial. Perilaku sosial menunjukkan setiap interaksi di antara anggota suatu kelompok atau koloni hewan yang kadang-kadang juga mencakup interaksi antar spesies termasuk hubungan antar predator dan mangsa. Berdasarkan interaksi antar anggota suatu spesies, hewan dibedakan menjadi beberapa tipe, yaitu hewan soliter atau hewan yang hanya hidup menyendiri baik itu saat berburu maupun saat mengembara. Hewan-hewan ini akan berkumpul hanya pada saat musim kawin. Kemudian ada berkoloni atau hewan-hewan dari spesies yang sama hidup secara berkelompok. Dan bersosial, yaitu hewan-hewan yang interaktif dengan spesies hewan lain. Yang ketiga, perilaku agnostik, teritor, dan hierarki dominansi. Perilaku agnostik merupakan perilaku konflik yang terjadi di antara anggota kelompok, misalnya berkelahi atau sikap menantang. Individu yang diserang disebut korban atau agres, sementara yang menyerang disebut penyerang atau agresor. Penyerang menunjukkan sikap menantang, sedangkan korban menunjukkan sikap tunduk atau submisif. Teritor adalah wilayah yang dimanfaatkan oleh hewan setiap spesies untuk kepentingan kehidupan atau beraktivitas harian. Beberapa istilah yang berkaitan dengan pemanfaatan habitat ini ialah yang pertama, jelajah harian atau day range. Jarak yang ditempuh individu atau kelompok dalam satu hari. Yang kedua, daerah jelajah atau home range. Luas daerah yang dijelajahi selama waktu tertentu oleh individu atau kelompok. Yang ketiga, area pusat atau core area, daerah yang paling sering dikunjungi atau digunakan selama aktivitas harian individu dan kelompok. Yang keempat, teritori atau teritor, area yang sangat dipertahankan dari ekspansi individu atau kelompok lain. Sedangkan dominansi adalah kemampuan untuk mengintimidasi individu lain dalam suatu konflik dan kemampuan untuk mendapatkan prioritas yang lebih untuk akses terhadap berbagai sumber seperti pakan, ruang, dan kawin. Individu yang memperoleh akses terhadap sumber lebih banyak dibandingkan dengan individu lain disebut dominan, sedangkan yang memperoleh akses lebih sedikit disebut subordinate. Materi yang selanjutnya ada studi perilaku. Penelitian perilaku hewan dapat menggunakan beberapa pendekatan yang dapat dipisahkan menjadi bidang etologi, perilaku hewan, psikologi komparatif, dan ekologi perilaku. Yang pertama ada etologi. Pendekatan ini terfokus pada 4 utama Tinbergen, yaitu kausi, ontogeni, evolusi, dan nilai kesintasan. Penelitian cenderung berorientasi pada observasi dan sejarah alam. Yang kedua, perilaku hewan atau animal behavior. Pendekatan ini terfokus pada mekanisme terjadinya perilaku hewan, terutama yang berkaitan dengan fungsi dalam lingkungannya. Yang ketiga, psikologi perbandingan atau komparatif psikologi. Pendekatan ini sering menggunakan hewan non-manusia sebagai model untuk memahami perilaku manusia. Psikologi komparatif klasik terfokus pada isu seperti belajar, endokrinologi, perilaku, dan neurobiologi perilaku. Yang keempat, ekologi perilaku atau behavior ekologi. Mekanisme integrasi pada perilaku dengan lingkungan hewan menjadi fokus penelitian pada bidang ini. Ekologi perilaku sebagai bidang yang berbeda dengan etologi atau perilaku hewan menjadi bidang yang menonjol sejak sekitar tahun 1980.
Perilaku mencari makan, sistem perkawinan, dan teritorialitas merupakan beberapa contoh topik utama dalam penelitian ekologi perilaku. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.